Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas pemrograman 1 dari mata kuliah pengantar kecerdasan buatan tentang algoritma genetika. Yang pertama, kita perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Nur, NIM saya 13011904002. Di sini saya bekerja secara kelompok bersama Ananda Avan Fatahila dan Jadi Bramantia Alvareza. Oke, yang pertama itu introduksi dulu. Tugas pemrograman 1 merupakan tugas pertama pada mata kuliah pengantar kecerdasan buatan ini. Pada tugas pemrograman ini, kami ditugaskan untuk melakukan 3 hal. Yang pertama ada analisis, desain, dan implementasi algoritma genetik algorithm, atau yang biasa disebut dengan GA, ke dalam suatu program komputer untuk menemukan nilai maksimum dari sebuah fungsi. Oke, sebelum lanjut ke materi, ada beberapa pemberitahuan yang harus kami sampaikan. Yang pertama, semua proses pemrograman menggunakan bahasa Python. Yang kedua, semua program sudah di-run dan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kita akan membahas desain kromosom dan metode pengkodean. Pada algoritma yang kami buat saat ini, kami menggunakan representasi biner. Setiap gen memiliki nilai 0 atau 1. Dalam kromosom yang kami rancang memiliki panjang indeks 10. Kami memilih 10 indeks dikarenakan saat melakukan decode menghasilkan nilai X dan Y yang bervariabel, di mana X menjadi 5 indeks dan Y menjadi 5 indeks. Kami sudah menguji juga bahwa setiap pengkodean tidak akan melebihi batasnya. Oke, kita langsung ke persoalan dulu. Oh iya, sebelum ke persoalan dulu, saya ingin ini dulu kasih tahu library yang akan kami gunakan. Kami menggunakan 2 library. Yang pertama ada random, yang kedua adalah library math. Dan untuk yang library random itu berfungsi untuk random angka, dan yang library math itu untuk menghitung fungsi-fungsi matematika. Tapi yang kita akan gunakan pada soal ini adalah fungsi untuk hitung sin, cos, dan perpangkatan. Langsung saja kita ke soalnya. Soalnya adalah lakukan analisis desain dan implementasi algoritma GA ke dalam suatu program komputer untuk menemukan nilai maksimum dari fungsi x, h, x, y, cos x kuadrat, sin y kuadrat, ditambah xy dengan batasan sekian. Nah, dikarenakan ini adalah nilai maksimum, maka nilai maksimum itu adalah f sama dengan h, dan dari fitness xy, langsung saja kita return math cos x, ini adalah bentuk x kuadrat, langsung sin, ini juga bentuk y kuadrat, ditambah xy. Oke, selanjutnya kita akan membahas decode kromosomnya. Kita menggunakan representasi biner, dan di sini tuh ada gambar. Gambar ini tuh kita dapatkan dari PPT yang diberikan. Dan untuk rumusnya itu X sama dengan ini tuh batas bawah, ini batas atasnya, dibagi sum dari I sampai dengan N, 2 min I, dan G1 ini untuk gen yang pertama, dan dikali 2 min 1, seterusnya sampai indeksnya. Dan langsung saja kita ke codingannya. Oh iya, dan yang membedakan dari gambar ini, kami itu menggunakan 10, berarti ini tuh N itu 10, setengahnya dari 10 itu berarti 5, kami menggunakan 5. Dan untuk yang math pound itu berarti pangkat, contohnya seperti math pound 2,-1 itu berarti 2 pangkat min 1. Dan math pound yang kita gunakan itu 2 pangkat 5. Dan sama juga untuk yang Y-nya, kita math poundnya 2 pangkat 5, dan kita akan mereturn hasilnya. Oke, pada pindah selanjutnya, ini di sini ada gambarnya sama dari PPT juga. Langsung aja kita ke codingannya ya. Pindah silang orang tua untuk mendapatkan anak baru. Nah, yang unik dari sini tuh kita menggunakan random untuk menentukan titik potong crossover orang tuanya. Dan di sini juga titik potongnya itu hanya ada 1, dan random yang kita gunakan itu ada random ini. Dan dari sini tuh kita akan mereturn anak 1 dan anak 2. Oke, langsung kita lanjut ke proses mutasi. Bisa dilihat dari gambar sini, kami menggunakan proses acak untuk mengetahui terjadinya mutasi atau tidak. Langsung saja kita ke codingannya, dan untuk mengetahui adanya mutasi atau tidak, maka akan digunakan random. Random yang ini akan digunakan, dan probabilitas mutasi anak adalah 10%, berarti kita akan tulis 0,1. 0,1 itu artinya 10%, dan setelah proses berjalan akan mereturn anak C. Anak C itu adalah anak yang dimutasi. Oke, kita akan membahas seleksi subpopulasi. Seleksi subpopulasi itu pada intinya itu seperti pada digambar. Dari populasi N itu akan diambil 2 pasang kromosom orang tua, dan 2 pasang kromosom orang tua itu akan melalui proses rekombinasi dan mutasi, dan setelah itu yang terbaik itu akan ada 2
ini dan itu disebut kromosom baru, dan kromosom baru itu akan dikembalikan kepada populasi N. Langsung saja kita ke codingannya. Di sini tuh yang udah gitu ada indeks X. Indeks itu artinya cari yang paling rendah, dan IDX itu artinya cari yang paling bagus. Dan setelah itu dimasukkan yang paling bagus, dan akan mereturn parent lama. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke random populasi. Dari namanya itu sudah buat random populasi K, berarti artinya ini akan membuat sebuah populasi kromosom, di mana cara pembuatannya itu menggunakan random. Nah, randomnya itu dipakai di sini, di mana dalam sebuah kromosom itu ada 10 angka yang akan di random setiap angkanya antara 0 dan 1. Kemudian setelah diproses akan mengatur populasi. Selanjutnya ada buat populasi fitness. Nah, ini tuh merupakan kelanjutan dari sini. Saat sudah ada populasi, maka akan dilakukan proses decode, dan juga akan dilakukan proses untuk mencari fitnessnya, dan akan mereturn populasi fitness. Oke, yang selanjutnya itu ada metode turnamen. Ada baiknya kita baca dulu. Seleksi orang tua dengan menggunakan metode turnamen, ya ini dan mengambil setengah dari total populasi terendah berdasarkan fitness. Oke, jika dilihat ini ada bentuk sorting ya, dan sorting itu akan memproses setengah dari yang terendah, dan setelah diproses yang setengah dari yang terendah itu akan di-return ke parent. Oke, kita masuk ke cari minimum fitness. Kita baca dulu. Untuk mencari indeks minimum dari populasi fitness, artinya fungsi atau tugas dari ini adalah dalam sebuah populasi fitness akan dicari nilai yang paling kecil. Nah, ini kan akan dibandingkan. Setelah dibandingkan akan ketemu yang paling kecil, dan yang paling kecil itu akan di-return. Selanjutnya adalah indeks maksimumnya. Nah, untuk mencari indeks maksimum dari populasi fitness, nah ini merupakan kebaikannya dari yang minimum. Nilai fitness itu akan dibandingkan, dan yang terbesar itu akan di-return. Nah, di sini tuh ada urutan pekerjaan. Nah, ini ada urutan pekerjaan yang telah kami buat. Perlu ditegaskan lagi, kami menggunakan 20 populasi yang akan dijadikan sebanyak 100 generasi. Dengan urutan pekerjaan dari yang A membuat populasi kromosom sampai yang M, yaitu kembali ke langkah B untuk melakukan pengecekan iterasi. Oke, kita akhirnya masuk ke program utama. Susah kita bahas. Program utama. Ukuran generasi atau jumlah generasi. Ukuran generasinya itu 100, dan ukuran populasinya adalah 20. Selanjutnya kita akan membuat list populasi. Populasi itu berasal dari ukuran populasi, yaitu 20. Dan kita bikin juga tempat populasinya. Dan untuk yang lainnya, untuk tugasnya itu untuk mencari kromosom terbaik dari suatu gen. Dan ini indeksnya itu pakai UKGen, ukuran generasinya itu 100, dan variabel populasi barunya kita buat aja juga. Dan prosesnya akan berjalan sampai menemukan kromosom terbaik dari suatu gen. Dan di sini itu kita harus membuat angkanya itu 85% atau 0,85 supaya crossover-nya semakin tinggi. Jika randomnya lebih kecil dari probabilitas, maka akan crossover. Nah, ini ada mutasinya, nanti dimasukkan si mutasinya ke child 1 atau child 0, dan kita akan masuk ke regenerasi. Ini sudah ditemukan si populasinya, dan ini indeks ini untuk mengecek apakah semua sudah benar, dan kemudian itu tinggal di print. Ini adalah jawabannya, harusnya jika benar. Ini adalah output dari hasil dari program yang sudah kita jalankan. Bisa dilihat kromosom terbaiknya adalah 10011111111 dengan nilai X-nya adalah 0,83, dan nilai Y-nya adalah 1, dan nilai fitness-nya adalah 2,48. Dan perlu dicatat juga, program ini di-run menggunakan Google Colabs. Nah, ini adalah bukti gambar perubahan pada setiap generasi. Bisa dilihat dari generasi 0 itu masih ada di bawah angka 2,34. Kemudian pada generasi selanjutnya itu terus naik sampai ada di angka jenuhnya, yang berarti angka jenuhnya itu ada di sekitaran 2,48. Dan ini merupakan sebuah bukti bahwa program yang kami buat sudah berhasil. Akhirnya kita masuk ke bagian penutup. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi banyak orang. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan hebat saya. Yang pertama ada Ananda Avan, dan yang kedua adalah Zendi Bramantia. Tidak lupa juga, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar kecerdasan buatan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi kali ini.
Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk melihat video ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.